Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferawati, NPM 212310122. Saya membuat video dakwah ini untuk pemenuhan ujian akhir semester 1 kelas 1B dengan dosen pengampu Bapak Hendra Eka Saputra, SE, MSEI di jurusan Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam. Judul pembahasan saya kali ini ialah Kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia, di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Samudra Pasai dan Aceh Darussalam di Sumatera, Pajang, Demak, dan Cirebon di Jawa, Kerajaan Banjar dan Kutai di Kalimantan. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Di sini pula terletak ibu kotanya. Sedangkan di Pulau Jawa juga berdiri Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, kemudian pula Kesultanan Pajang yang dipandang sebagai pewaris Kerajaan Islam Demak. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Gunung Jati. Kemudian, di Kalimantan juga berdiri dua buah kerajaan, yaitu Kerajaan Banjar yang rajanya bernama Sultan Surulansyah dan Kerajaan Kutai yang salah satu rajanya bernama Tuan di Bandang atau lebih dikenal dengan sebutan Dato' Riba Bandang. Untuk lebih jelasnya, simaklah video saya berikut ini. Yang pertama adalah Kerajaan Islam di Sumatera. Daerah yang dimasuki Islam dari Kepulauan Indonesia adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Hingga pada akhirnya berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh, Lukseumawe, Aceh Utara. Kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses Islamisasi. Daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Bukti berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi itu didukung oleh adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Sultan Al-Malik As-Saleh adalah raja pertama, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Hal itu diketahui melalui tradisi hikayat, Raja-Raja Pasai, hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Barat. Sultan Al-Malik As-Saleh kemudian menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Kemudian, Kerajaan Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang mendudukinya selama 3 tahun. Kemudian, tahun 1524 dinekasisasi oleh Raja Aceh di Mugayat Shah. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Yang kedua, ada Kerajaan Aceh Darussalam yang berasal dari kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Di sini pula terletak ibu kotanya. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah tahun 1465 sampai 1497
Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Menurutnya, pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mulai mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena saudagar-saudagar Muslim yang sebelumnya berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh. Setelah Malaka dikuasai Portugis 1511 Masehi, sebagai akibat penaklukan Malaka oleh Portugis itu, jalan dagang yang sebelumnya dari Laut Jawa ke utara melalui Selat Karimata terus ke Malaka, pindah melalui Selat Sunda dan menyusur pantai barat Sumatera, terus ke Aceh. Dengan demikian, Aceh menjadi ramai dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri. Kerajaan Aceh ini awalnya bernama Kerajaan Indrapura yang berada di Aceh beribu kota di Lamuri. Yang kedua, Kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa, berdiri pada awal abad ke-16 Masehi seiring kemunduran Majapahit. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Patah. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, perkembangan Islam di Jawa bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Hal itu memberi peluang kepada penguasa-penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa dengan gelar Senopati Jimbun, Ngabdurrahman, Penembahan Palembang Syidin Panat Agama. Raden Patah dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam persoalan agama, dibantu oleh para ulama Wali Songo. Sebelumnya Demak masih bernama Bintaro, merupakan daerah pasal Majapahit yang diberikan Raja Majapahit kepada Raden Patah. Daerah ini lambat laun menjadi pusat perkembangan agama Islam yang diselenggarakan oleh para wali. Pemerintahan Raden Patah berlangsung kira-kira di akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Dikatakan ia adalah seorang anak Raja Majapahit dari seorang ibu muslim keturunan Campa. Ia digantikan oleh anaknya Sembrang Lor, dikenal juga dengan nama Patiunus. Kemudian Patiunus digantikan oleh Sultan Trenggono yang dilantik sebagai Sultan oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makani Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Berdiri pada tahun 1568 dan runtuh 1587 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Raja pertama kesultanan ini adalah Jakatingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Oleh Raja Demak ketiga, Sultan Trenggono, Jakatingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang, setelah sebelumnya dikawinkan dengan anak perempuannya. Kediaman penguasa Pajang itu, menurut Babat, dibangun dengan mencontoh Keraton Demak. Kerajaan Islam yang ketiga di Jawa adalah Kerajaan Cirebon. Sultan Gunung Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Jati. Di awal abad ke-16, Cirebon merupakan sebuah daerah kecil di bawah kekuasaan Pangkuan Pejajaran. Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang juru labuhan di sana, bernama Pangeran Walangsungsang, seorang tokoh yang mempunyai hubungan darah dengan Raja Pajajaran. Ketika berhasil memajukan Cirebon, ia sudah menganut agama Islam. Disebutkan oleh Tom Pires, Islam ada di Cirebon sekitar tahun 1470 sampai 1475 Masehi.
Akan tetapi, orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayat, yang dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, pengganti dan keponakan dari Pangeran Walangsungsang. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Dasar bagi pengembangan Islam dan perdagangan kaum muslimin di Banten diletakkan oleh Sunan Gunung Jati tahun 1524 atau 1525 Masehi ketika ia kembali ke Cirebon. Banten diserahkan kepada anaknya, yaitu Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, kerajaan Islam di Kalimantan. Yang pertama, Kerajaan Banjar. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan yang terletak di hulu Sungai Nagara dan Amuntai Kimi. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan, salah seorang Raja Majapahit menikah dengan Putri Tanjung Bui. Hal tersebut tercatat dalam Kitab Negara Kartagama, karya Empu Prapanca. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Peristiwanya dimulai ketika terjadi pertengkaran dalam keluarga istana antara Pangeran Samudra sebagai pewarisah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Tumenggung seperti dikisahkan dalam Hikayat Banjar. Berdasarkan Hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak, Sultan Trenggono, untuk memerangi Kerajaan Daha. Dengan perjanjian, apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, maka Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Yang kedua, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Menurut Risalah Kutai, 2 orang penyebar Islam tiba di Kutai pada masa pemerintahan Raja Mahkota. Salah seorang di antaranya adalah Tuan Di Bandang, yang dikenal dengan Dato' Ri Bandang dari Makassar. Yang lainnya adalah Tuan Tunggang Parangan. Setelah pengislaman itu, Dato' Ri Bandang kembali ke Makassar, sementara Tuan Tunggang Parangan tetap di Kutai. Melalui yang terakhir inilah Raja Mahkota tunduk kepada keimanan Islam. Setelah itu segera dibangun sebuah masjid dan pengajaran agama dapat dimulai. Yang pertama kali mengikuti pengajaran itu adalah Raja Mahkota sendiri, kemudian pangeran, para menteri, panglima, dan hulu balang, dan akhirnya rakyat biasa. Sejak itu Raja Mahkota berusaha keras menyebarkan Islam dengan pedang. Proses Islamisasi di Kutai dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1575 Masehi. Penyebaran lebih jauh di daerah-daerah pedalaman dilakukan terutama pada waktu putranya Aji dilanggar dan pengganti-penggantinya meneruskan perang ke daerah Muara Kaman. Yang terakhir, Kerajaan Islam di Sulawesi. Menurut berita Tom Pires, pada awal abad ke-16 di Sulawesi, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling terkenal dan besar adalah Kerajaan Guatalo, Bone, Wajo, dan Sopang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.